Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan industri era 2.0. Sebelumnya, perkenalkan kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Firlia Aulia Ramadhani, absen 17. Perkenalkan, nama saya Aulia Dwi Pratiwi, absen 10. Saya Rizko Satulibat, nomor absen 34. Perkenalkan, nama saya Ngunda Farani, absen 7. Perkenalkan, nama saya Angelia Agus Pertiwi, nomor 16. Perkenalkan, nama saya Lilian Widiatul Khotimah, absen 21. Perkenalkan, nama saya Ana Putri Andini, absen 9. Penjelasan industri era 2.0. Penjelasan industri era 2.0. Revolusi industri 2.0 adalah era revolusi yang terjadi sekitar awal abad ke-19 pada tahun 1870-an dan berfokus kepada efisiensi mesin di setiap lini atau assembly line. Dalam proses produksi, karena ditemukannya tenaga listrik dinilai jauh lebih efektif untuk menggantikan tenaga manusia serta lebih efisien jika dibandingkan dengan tenaga uap. Meskipun perusahaan harus mempertimbangkan untuk mengganti mesin-mesin yang telah diinvestasikan sebelumnya. Latar belakang industri era 2.0. Revolusi industri 2.0 tidak setenar 1.0, sebab revolusi industri 2.0 terjadi pada awal abad ke-20 dan cenderung tidak memberikan dampak besar seperti sebelumnya. Sebelum terjadi revolusi industri 2.0, proses produksi sudah cukup berkembang di kalangan masyarakat dunia. Bahkan saat itu tenaga otot tidak terlalu diperlukan. Sebagian besar pabrik umumnya telah menggunakan tenaga mesin uap ataupun listrik. Namun, kendala lain yang ditemukan dalam proses produksi ini adalah transportasi. Sebelum terjadinya revolusi industri 2.0, proses perakitan alat transportasi harus dilakukan di satu tempat yang sama untuk menghemat waktu. Revolusi industri 2.0 dimulai pada tahun 1913 dengan menciptakan assembly line atau lini produksi yang menggunakan ban berjalan. Saat itu, proses produksi otomatis berubah total. Contoh inovasi di revolusi industri 2.0 antara lain 1. Pengembangan sumber daya energi seperti minyak bumi dan batu bara sebagai sumber bahan bakar baru. Yang kedua, penemuan arus listrik AC dan DC yang berfungsi untuk membuat motor listrik. Yang ketiga, inovasi produksi besi baja dalam skala besar. Yang keempat, produksi massal mobil dan pesawat sebagai alat transportasi. Yang kelima, penggunaan mesin industri untuk manufaktur semakin luas. Yang keenam, penggunaan telegraf untuk komunikasi jarak jauh semakin meluas. Dan yang ketujuh, penggunaan teknologi listrik dalam bidang transportasi dan telekomunikasi. Dampak ekonomi terhadap industri era 2.0 menimbulkan dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama, barang hasil industri menjadi semakin banyak sehingga harga jualnya menurun dan dapat dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat. Yang kedua, transportasi menjadi semakin cepat dan mudah karena alat transportasi seperti mobil sudah diproduksi secara massal. Sedangkan dampak negatif, yang pertama, pabrik yang semakin banyak mengakibatkan bertambahnya limbah industri yang menyebabkan pencemaran air, tanah, dan udara. Yang kedua, perlakuan terhadap pekerja yang kurang manusiawi berhubung dengan jam kerja dan perlindungan terhadap pekerja anak. Dampak lingkungan terhadap industri 2.0 menimbulkan dua dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Untuk dampak positif, 1. Proses produksi barang menjadi semakin mudah, cepat, dan efisien dengan ditemukannya conveyor belt dan listrik, sehingga satu buah barang akan dikerjakan oleh beberapa tenaga kerja secara bergantian dengan spesialisasi yang berbeda-beda. 2. Komunikasi jarak jauh dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi telegraf. Untuk dampak yang negatif, pertama, munculnya daerah-daerah kumuh yang merupakan daerah tempat tinggal para pekerja pabrik. 2. Kondisi lingkungan yang memburuk. 3. Terjadinya Perang Dunia Kedua yang didukung dengan produksi massal pesawat tempur
tank, dan peralatan perang lainnya. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai perkembangan industri era 2.0 pada abad ke-20. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.